sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih? Alhamdulillah, ibu doakan anak ibu sehat semuanya ya. Buat mama-mamanya, ibu doakan semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini ada kegiatan apa ya di sekolah kita? Iya benar. Nah, nanti kita juga akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu apa judul dramanya? Iya benar, judul dramanya Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam cerita ini nanti kita juga akan ada yang berperan sebagai bapak petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita memulai acara dramanya, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu mau menceritakan cerita. Nah, sebelum kita mendengar cerita dari ibu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Nah, sekarang ibu mau mulai bercerita. Temanya seorang petani yang sombong. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan tanaman kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya, tumbuh dengan sangat cepat. Pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak petani terlihat segar dan subur. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku meminta sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak petani menjawab dengan ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan
payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu, tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantuku untuk merawat tanaman wortel ini. Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar. Petani menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku ini untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat kikir, Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh subur? Pak Petani kembali menjawab, siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, jangan sombong seperti itu, Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak, teman-teman? Iya, benar. Betul itu, Pak Petani. Sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor gajah, berkata, kelinci, ada apa ini? Pada ribut seperti ini, coba jelaskan kepadaku. tanya gajah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajah pun kembali menjawab, wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Wah, benar Pak Petani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi
Iya betul, itu akan menambah rezeki kita. Kukuruyuk, sahut ayam juga menimpali. Pak petani merasa tersudutkan oleh perkataan gajah. Hei, bergajah, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu, Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci pun mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan lainnya pun berlalu meninggalkan Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengar suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam hujan. Keesokan paginya, makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satupun tanaman yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, sudah dulu cerita dari Ibu. Sekarang Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana cerita tadi? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangannya. Iya benar. Pertama, kita tidak boleh kikir dengan sesama. Kedua, kita tidak boleh sombong. Nah, dan ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan makhluk lainnya. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat penampilan dari teman-teman kita, yaitu penampilan gerak dan tari. Pasti anak Ibu sudah tidak sabar bukan? Ini melihatnya. Mari kita lihat bersama-sama.
bunda semua senang? Alhamdulillah kalau semuanya senang. Bagaimana bunda? Anak-anak kita tadi hebat-hebat bukan? Ternyata anak kita hebat-hebat dan juga pintar-pintar. Itu semua tidak lepas dari dukungan bundanya juga loh. Terima kasih atas dukungan kerjasamanya. Sebelum kita berpisah, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa kedua orang tua. Semoga orang tua kita dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.